dari Politeknik Pengayoman Indonesia jurusan Ilmu Masyarakatan. Baik, perkenalkan diri, nama saya Jangga Angela Babin Maulana, STB 5457. Rekan saya Dan nama saya Igede Agus Srimurti, STB 5458. Baik, di sini kami akan bahas tentang peredaran HP di dalam lapas atau pelanggaran HP yang dilaksanakan oleh narapidana di dalam lapas. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Rudi. Terima kasih atas meluangkan waktunya buat saya. Saya di sini sedang melakukan menyusun laporan investigasi tentang peredaran handphone yang ada di lapas. Boleh saya mewawancarai sebentar, Pak? Ya, selamat pagi Mas. Silakan, saya senang bisa membantu. Topik ini memang sudah lama jadi perhatian. Lalu apa yang ingin Mas tanyakan? Baik, Pak. Intinya saya ingin bertanya, sebenarnya seberapa besar sih masalah peredaran handphone yang ada di lapas itu? Mas, meskipun sudah dilarang, tapi saja ada narapidana yang memiliki handphone. Mereka kadang menggunakan untuk hal ringan seperti menghubungi keluarga, tapi ada juga memanfaatkannya untuk hal negatif, bahkan kriminal. Wih, maksud Bapak itu apakah seperti tindakan kriminal, seperti bisnis narkoba dari balik penjara gitu, Pak? Ya, betul. Banyak kasus penipuan daring, terutama lewat media sosial atau telepon, dilakukan dari balik lapas. Napi menghubungi orang luar, menyamar jadi petugas, polisi atau orang lain untuk menipu. Berarti kejahatan yang mereka lakukan itu bisa berlanjut ya meskipun sudah dalam penjara? Iya Mas, itu yang saya khawatirkan. Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan menjadi ajang kejahatan baru. Kalau begitu, bagaimana sih handphone kok bisa masuk ke dalam lapas itu, Pak? Apakah tidak ada pemeriksaan dari dalam lapas itu? Pemeriksaan pasti tentu ada Pak, tapi kami masih banyak celah. Biasanya hal-hal tersebut dilakukan pada saat keluarga mengunjungi keluarga di penjara. Itu yang bisa membuat HP itu masuk ke dalam penjara lalu disalahgunakan oleh napi-napi yang ada di penjara. Wah, jadi kalau begitu internal juga ikut andil ya? Tidak bisa dipungkiri Mas, kita harus jujur dalam melihat permasalahan ini. Selama ada yang membayar, selalu ada celah. Ini tentang kami sebagai petugas untuk memperkuat integritas dan sistem pengawasan. Lalu untuk hal itu tindakan apa sih dari lapas atau dari kementerian ini Pak sendiri dalam mengatasi hal tersebut? Sudah tentu beberapa langkah sudah bisa diambil, seperti rutin melakukan razia ke dalam sel-sel yang ada pada narapidana di dalam lapas, lalu matikan penggunaan jaringan atau sinyal di dalam lapas agar pada saat narapidana menggunakan handphone atau mengunjungi handphone itu dia tidak bisa menggunakannya atau tidak ada akses internet. Berarti teknologinya belum cukup efektif ya? Nah itu dia Mas, belum maksimal. Selain itu, kebutuhan akan SDM yang memadai juga penting. Kami butuh lebih banyak petugas dengan kemampuan IT yang cukup tinggi dan bagus. Kalau dari sisi hukuman, apakah ada sanksi dari narapidana yang menggunakan handphone di dalam lapas? Ada Mas, biasanya kami berikan sanksi hukuman disiplin seperti mencabut hak-haknya yang ia dapatkan dalam lapas, seperti hak remisi, hak kunjungan, bahkan bisa pindahkan ke lapas dengan keamanan lebih tinggi. Gitu. Lalu menurut Bapak, apa sih solusi dari masalah tersebut? Solusi jangka panjang yang bisa diterapkan? Baik, mungkin yang pertama peningkatan teknologi pengawasan, termasuk jammer yang lebih efektif dan sistem pengawasan digital. Kedua, perbaikan sistem kunjungan bisa dengan sistem online yang diawasi. Ketiga, pembinaan petugas dan peningkatan kesejahteraan. Kalau petugas sejahtera tidak mudah disuap. Terakhir, edukasi kepada napi tentang bahaya dan konsekuensi penyalahgunaan teknologi di dalam penjara. Menarik. Jadi ini bukan soal tentang pelarangan, tapi juga soal manajemen integritas